Latihan saraf buat lengan dan tangan bisa ngebantu ngurangi nyeri yang terkait dengan cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel itu ada di siku. Ini tuh saluran selebar 4 mm antara tulang dan jaringan. Di dalamnya ada saraf ulnaris, salah satu saraf yang nyalurin rasa dan gerakan ke lengan dan tangan. Saraf ulnaris ngebentang dari leher ke bahu, turun di sepanjang belakang lengan, ngelilingin bagian dalam siku dan ujungnya di tengah pada jari keempat dan kelima. Karena cubital tunnel itu sempit, saraf ini gampang luka atau kejepit karena aktivitas berulang atau trauma. Menurut Postgraduate Medical Journal, cubital tunnel syndrome itu sindrom penyumbatan saraf perifer kedua paling umum setelah carpal tunnel. Sindrom ini bisa nyebabin gejala di lengan dan tangan kayak nyeri, kebas, dan kelemahan otot, terutama di area yang dikendaliin sama saraf ulnaris, kayak jari manis dan jari kelingking. Penyebab tekanan di saraf ini bisa jadi kebiasaan sehari-hari kayak bersandar ke siku dalam waktu lama, tidur dengan lengan ditekuk, atau gerakan berulang pada lengan. Cedera langsung pada bagian dalam siku, misalnya ketika siku kepentok sesuatu, juga bisa nyebabin gejala nyeri saraf ulnaris. Pengobatan konservatif buat mengurangi nyeri meliputi penggunaan obat antiinflamasi non-steroid kayak ibuprofen, kompres panas dan dingin, penyangga dan pembalut, serta terapi fisik lainnya kayak ultrasound dan stimulasi listrik. Latihan tertentu kayak latihan saraf buat lengan dan tangan juga bisa ngebantu ngurangi nyeri yang terkait dengan cubital tunnel syndrome. Peradangan atau pelekatan pada jalur saraf ulnaris bisa nyebabin saraf itu terbatas gerakannya dan terjebak pada satu tempat. Latihan-latihan yang sekarang bakal aku kasih tahu bisa ngebantu meregangkan saraf ulnaris dan mendorong gerakan pada cubital tunnel. Oke, yang pertama duduk tegak. Ini anggap aja aku duduk tegak ya, dan ulurkan lengan yang bermasalah ke samping sejajar dengan bahu dengan telapak tangan menghadap ke lantai. Kontraksiin tangan dan arahin jari-jari ke langit. Tekuk lengan dan tarik tangan ke arah bahu. Ulangi perlahan-lahan 5 kali. Oke, yang kedua, duduk tegak dan ulurkan lengan yang bermasalah ke samping dengan siku lurus dan sejajar dengan bahu. Putar telapak tangan ke atas ke arah langit-langit. Miringin kepala menjauh dari tangan sampai ke rasa regangan. Buat ningkatin regangan, lurusin jari-jari kamu ke arah lantai. Balik ke posisi ulang dan ulangi perlahan-lahan sebanyak 5 kali. Oke, yang ketiga, duduk tegak dan ulurkan lengan lurus ke depan dengan siku sejajar dengan bahu. Luruskan tangan menjauh dari tubuh dan jari-jari ke arah lantai. Tekuk siku dan tarik pergelangan tangan ke arah wajah. Ulangi perlahan-lahan 5-10 kali. Oke, yang keempat, duduk tegak dan ulurkan lengan ke samping dengan siku lurus dan lengan sejajar dengan bahu. Putar telapak tangan ke arah langit-langit. Sentuhin ibu jari ke telunjuk kayak tanda oke. Tekuk siku dan tarik tangan ke arah wajah sampai kayak topeng kayak gini. Tahan selama 3 detik, kemudian kembali ke posisi awal dan ulangi 5 kali. 1, 2, 3. Selalu konsultasiin sama dokter sebelum mulai program latihan baru. Kalau latihan ini nyebabin nyeri tajam yang intens, hentikan segera dan bicarain sama dokter kamu. Latihan-latihan ini mungkin nyebabin kesemutan atau kebas sementara pada lengan atau tangan. Kalau sensasi ini terus berlanjut, setelah istirahat, hentikan dan cari bantuan kesehatan. Dalam beberapa kasus, cubital tunnel syndrome gak bisa diatasi dengan tindakan konservatif dan mungkin memerlukan operasi. Latihan saraf bisa ngebantu ngurangi nyeri yang terkait dengan cubital tunnel syndrome. Lakukan latihan ini 1 kali sehari, 3-5 kali seminggu atau sesuai kebutuhan kamu. Sebuah studi tahun 2008 meneliti efektivitas mobilisasi saraf dalam uji klinis acak dan nemuin bahwa 8 dari 11 studi yang ditinjau ngelaporin manfaat positif. Meskipun menjanjikan, belum ada kesimpulan akhir yang dibikin buat mendukung penggunaannya karena kurangnya penelitian dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Jadi itu tadi beberapa latihan saraf yang bisa ngebantu ngurangi nyeri yang terkait dengan cubital tunnel syndrome. Latihan ini bertujuan buat meregangkan saraf ulnaris dan ngedorong gerakan pada cubital tunnel.
Selalu ingat untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program latihan baru. Dan jika latihan ini menyebabkan nyeri yang intens, segera hentikan dan bicarakan dengan dokter kamu. Latihan ini mungkin juga nyebabin kesemutan atau kebas sementara pada lengan atau tangan. Tapi jika sensasi ini berlanjut setelah istirahat, hentikan latihan dan cari bantuan kesehatan. Terakhir, dalam beberapa kasus cubital tunnel syndrome mungkin memerlukan tindakan operasi jika tidak bisa diatasi dengan pengobatan konservatif. Lakukan latihan saraf ini sesuai kebutuhan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kamu dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu. Makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.